Halo saudara-saudara, kita bertemu lagi hari ini di acara Katekpot, Kata Kesasi Podcast ya. Dengan slogannya seperti biasa, bukan asal belajar, bukan belajar asal. Iya. Bukan asal belajar, bukan belajar asal. Ayo belajar bersama di Katekpot. Sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu ya, untuk supaya kita pimpin, supaya Roh Kudus menemani kita untuk bisa mengerti lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami bisa Kata Kesasi Podcast. Kami rindu Tuhan untuk mengenal Engkau melalui makna ibadah ya Tuhan. Bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu itu bisa menjadikan kehidupan kami sebuah kehidupan yang beribadah secara penuh ya Tuhan. Tuhan yang tolong berikan kami pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, saudara-saudari, hari ini temanya adalah makna pertemuan ibadah. Seperti biasa, setiap kali Katekpot kita ada narasumber. Nah, hari ini narasumber kita Pendeta Nathanael Canning ya, untuk menjelaskan makna bertemu kembali. Ya, halo. Ya. Pak Nathan. Oke. Ya. Daniel, ya. Sehat, segar hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Anugerah ya kalau sehat ya. Semua anugerahnya. Iya, oke Pak. Silakan Pak. Mungkin kita mau belajar nih tentang makna pertemuan ibadah dari Pak. Ya, jadi hari ini kita ketemu untuk membahas makna arti pertemuan ibadah itu apa, begitu ya. Kan kita tidak bisa terhindar dari yang namanya ibadah. Betul. Semua agama ada ibadahnya masing-masing ya. Tapi seringkali kalau kita di masyarakat kan ibadahnya khusyuk, koruptor besar. Kan banyak sekali dimasukin. Oh, kelihatannya ibadahnya jempolan luar biasa, tapi realita hidupnya tuh loh kok amburadul. Iya itu. Nah, sebenarnya itu apa sih ketika kita melihat ibadah gitu ya. Jadi ketika kita lihat kata dulu ya, Daniel, kita akan melihat perkata dulu artinya, baru kemudian kita lihat makna keseluruhannya itu apa sebetulnya. Dan apa yang Tuhan kehendaki, itu yang paling penting kan. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam ibadah kita. Nah, saudara, ibadah dari worship ya, bahasa Inggris dari Anglo-Saxon, yang artinya ada dua kata, word dan ship, yang artinya seseorang yang layak menerima pujian dan hormat. Jadi ketika beribadah itu ada sesuatu yang kita datang, dan kita datang kepada dia, dan dia tuh orang yang memang layak menerima pujian dan hormat. Jadi basicnya itu dulu Daniel ya. Nah, jadi kita datang kepada orang yang memang pantas gitu ya, untuk dihormati dan untuk dipuji luar biasa dalam seluruh hidup kita. Dan itu nanti siapa kita akan lihat gitu ya, siapa yang patut menerima puji dan hormat itu. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama itu pakai kata sakah itu yang berarti juga sujud menyembah. Oh, berarti ketika kita ibadah datang itu sebetulnya dengan rasa hormat, sujud dan menyembah. Nah, ini menarik nih Pak ya. Saya mau tanya sedikit ya tentang rasa sujud dan menyembah dalam ibadah. Kita ngambil konteks misalnya kebaktian umum aja ya Pak ya, atau kebaktian yang muda remaja gitu ya. Kalau misalnya kita datang, ini sujud ini harus literal secara hurufiah atau itu sekarang kita memaknainya secara hati ya. Kadang-kadang gini kan, kita bisa datang ke dalam gereja ibadah, tapi kan hati kita itu lagi nggak sujud dan menyembah Tuhan, tapi lagi mikirin yang lain gitu, atau mengagumi manusia lain atau orang lain, tapi kita lagi dalam ibadah kebaktian. Itu gimana Pak? Itu apakah sujud menyembah atau gimana? Oke, itu kan juga saja dengan kata berikutnya adalah abodah, membungkuk sujud sebagai tanda hormat dan rendah hati gitu ya. Jadi kalau itu gini, seringkali saya juga bergumul di situ ya. Bahwa orang itu bisa bawa badan ke gereja, bisa duduk rapi khusyuk, tapi sebenarnya dalam ibadah tuh saya nggak pernah ada konsep untuk datang menyembah Allah.
Nah, Nggak pernah sujud gitu kan. padahal badannya Nggak pernah, datang ya. badannya ada. Badannya ada. Nah, sulit Maka ya. seringkali gini, nah apakah perlu sih sebetulnya kalau kita jangan pisahkan antara kehadiran tubuh ini dengan hati itu ya. Jangan pisahkan. Jangan pisahkan ya. Oke. Kenapa kalau pisahkan ngeri banget loh ya, ngeri banget ya. Saya orang Solo ya. Orang Solo itu kan bisa bersandiwara luar biasa. Maaf orang Solo ya, maaf. Maksudnya itu orang Solo itu gini Daniel ya. Saya bisa bermanis muka dengan Anda seolah-olah akrab, tapi dalam hati Anda kurang ajar loh gitu ya. Oh iya iya. Jadi nanti gua beda. Iya gitu ya. Kelihatannya apa di luar, dalamnya bisa beda gitu ya. Nah, setelah saya belajar di Surabaya ini kok agak lain ya. Surabaya itu orang belak-belakan deh. Gak senang, gua gak senang sama lu deh. Lo berarti ngomong begitu, gak tau kalau Jakarta gitu. Jakarta juga sebagian besar agak mirip, agak langsung. Iya, gak senang langsung gitu ya. Betawi. Iya, tapi kalau saya dulu belajar banyak, gak senang sama lu, oh iya, senyum, bisa rangkul, tapi hati gua gak senang. Oke. Berarti orang Surabaya sama dalam sama luar sama ya berarti? Oh, sama. umumnya ya, nggak tahu. Bagus itu, berarti otentik ya. Ya sekalipun sebetulnya itu nggak bisa dikategorikan orang Solo gini, orang Surabaya nggak bisa. Secara general pun juga ada ya, tapi kelihatannya secara masyarakat terbuka gitu ya. Rasanya kok ada orang yang belak-belakan, ada orang yang halus apa, tapi sebetulnya dalamnya beda. Iya. Nah itu kan budaya Jawa itu yang saya sangat senang kan sungkem. Iya. Ya, sungkem kan duduk sumbah. Iya. Tapi kepada orang yang saya sungkem itu saya nggak senang. Belum tentu ya. Belum tentu. Nah itu kan. Nanti sikap ini bisa kita bawa kayak ke ibadah gitu ya, badannya luarnya. Bisa dualisme kan? Iya. Jadi, dualisme. Waduh saya kadang-kadang ngatakan gini ya sama teman-teman ya. Misalnya kita mimpin doa ya di depan ya. Saudara mari kita berdoa, kita mulai ibadah kita ya dengan sujud dan menyembah gitu ya. Ya Tuhan kami datang dalam ibadah dengan sujud dan menyembah. Tapi sujud menyembah gua gayanya begini goyang. Apanya yang sujud menyembah? Iya. Oh itu hati gua menyembah tuh. Masa hati saya tapi gitu ya. Nah kadang-kadang saya bergumul apakah yang secara fisik itu perlu sehingga kalau kita melihat. Oh yang fisik sujudnya itu ya. Iya. Apakah perlu ya seperti saudara kita. Iya. Itu Apakah perlu kan saudara kita? Ya. Kalau kita kan nggak sujud duduk aja. Iya. Duduk pun bukan sembarang duduk kan. Kita duduk kan bisa begini ongkang-ongkang kaki kita. Gitu ya. Jadi ya Tuhan aku datang kepadamu aku sujud. Lu apanya yang sujud gitu ya. Maka saya kadang-kadang ayo saudara semua ya. Anda di rumah ya. Kita belajar berdoa dengan bersujud. Berlutut sampai ya kepala kita tuh sampai injek tanah. Okay. Oh itu rasanya beda luar biasa. Jadi postur itu mempengaruhi hati ya Pak? Nah bagi saya itu sebetulnya kalau itu jadi satu tuh bagus. Lebih baik. Ya, karena kalau enggak, sehingga ketika saya masuk rumah ibadah itu saya datang kepada Allah, saya mau bersujud. Oh ngerti deh Pak. Jadi karena di rumah kita mungkin membiasakan doanya kita bersujud ya, tanpa sadar masuk hati ya. Masuk kan? Nah gitu kan? hatinya kan sujud ya. Nah kemudian kita masuk ke ibadah umum. Kebaktian umum. Jadi hati kita sikapnya juga udah ada sujud. gereja yang membuat ya, Pak, ya? kursi itu ya, yang ada tempat jengkeng gitu ya. Sehingga ketika mau ibadah bisa berdoa berlutut. Oh gitu. yang ada bantal dengkul itu. Dengkul itu ya. Sehingga saya udah. Iya. Masuk tuh ayo kita siapkan hati kita, saya membungkuk, saya sujud, saya hormat. Saya tuh kalau rendah hati itu kan apa sih yang disombongi dalam diri lu? Iya. Dalam diri saudara apa yang kita sombong? Kan semua dari Tuhan. Loh iya. Jadi apa Tapi yang seolah-olah kita kuat, kita mampu kita bisa ya. Ya, maka ketika pemazmur ya 95 ayat 6 dikatakan masuklah marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Loh Tuhan tuh yang menjadikan kita loh. Iya betul. Kadang-kadang kita lupa apa sih menjadikan kita. Ya? Loh iya kan? Jadikan pikir ciptaan jadi udah ya. Coba kita lihat dari hidup kita lahir. Kita nggak ada apa-apa loh. Sampai kita hari ini. Itu semua yang dijadikan Tuhan. Maka ketika dikatakan sah, ketika dikatakan abudah, itu saya sujud, datang betul-betul berlutut di hadapan Tuhan.
Jadi itu persiapan hati yang ya baik gitu ya. Ya. Termasuk yang praktis-praktis ya. Praktis gini ya, saya datang ibadah udah ngobrol terus, makan camilan, permen, macam-macam lah. Tak pikir ini apa itu ya? Apakah kalau kita mau menyembah itu memang begitu? Kan enggak kan? Ya, jadi itu dari arti katanya itu. Ada satu lagi yang menarik adanya lisawah. Lisawah itu ternyata melayani, sikap hidup yang melayani Tuhan ya. Jadi ketika pemazmur kembali mengatakan pemazmur, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Jadi di dalam ibadah itu adalah aku mempersembahkan syukur. Persembahan syukur itu apa? Bukan duit doang loh ya. Bukan udah aku kasih persembahan sudah. Udah aku kasih rumah ibadah tak percantik, aku ngasih ini, ngasih itu, sudah tuh korban syukur saya. Jadi bukan itu. Iya, bukan sekedar itu. Padahal korban syukur itu adalah rasa syukur kepada Allah, di mana saya bisa melayani Dia. Ya. Oke, melayani Dia di gereja aja atau di mana, Pak? Nah, melayani Dia bentuknya sekarang apa kan? Nah, itu. Nah, bentuknya aku bisa kasih mempercantik rumah Tuhan. Bisa Ya. salah satu ya. Saya tuh paling sebetulnya gak seneng sih ya kalau untuk kebutuhan rumah Tuhan cari diskon-diskonan itu ya. Yo mau kasih Tuhan diskon 50% gitu ya. Padahal Tuhan nggak pernah kasih kita gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa lah kalau urusan itu ya. Tapi yang penting barangnya itu harus paling the best. Nah, ini untuk rumah Tuhan kan? Second atau apa gitu. Iya. Jadi ketika saya memberi untuk rumah Tuhan tuh pasti yang paling the best, paling bagus. Tentunya pengertian paling the best bagus kan adalah sesuai dengan sejauh mana Tuhan berkati saya kan. Iya. Kan namanya korban syukur aku memberikan. Sesuai kapasitas masing-masing. Sesuai dengan kapasitas kita kan. Nah ketika saya memberikan berarti di belakangnya kan ada sesuatu yang saya lakukan kan. Saya bekerja. Saya mencari kehidupan ini. Saya melakukan tugas tanggung jawab saya. Itu juga bukan korban syukur. Jangan sampai yang saya kerjakan itu Tuhan gak senang, tapi saya kasih rumah Tuhan. Waduh, itu bahaya itu Pak. Saya pernah ini sungguhan. Ketika saya pernah ke Singapura itu ketemu orang kata, Pak Nathan doain ya. Doain apa? Doain supaya ya saya ke sana bisa menang. Nanti kalau menang 1/10-nya aku kasih Tuhan. Maksudnya ke tempat judi ya? Iya, ke sana gitu ya. Tuhan kasih hikmat kepada saya gitu ya. Pulang menang, nanti kalau menang 1/10-nya saya kasih Tuhan. Nah itu apakah ibadah? Enggak. Ya, jadi ibadah itu bukan saja ketika saya bisa memberi ya, tapi dikatakan korban syukur kepadamu dan akan terus menyerukan nama Tuhan, menyuarakan nama Tuhan, yaitu yang ada di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru sama, nggak ada bedanya ya. Proskuneo itu adalah mencium tangan gitu ya, yang artinya betul-betul saya merendahkan diri, saya memberi hormat. Ya, itu makna yang ketika arti kata itu ya. Oleh karena itu kalau kita lihat dari beberapa kata baik PL maupun PB itu sebetulnya apa Daniel? Kalau kita lihat bahwa ibadah itu ternyata perjumpaan dengan Allah yang tanpa rasa takut. Nah itu yang tanpa rasa takut itu ya. Iya. Nah berarti ada yang datang dengan rasa takut. Jadi Allahnya itu kayak menyeramkan berarti ya Pak ya? Apa gimana ya? Ini kan rasa takut ini kan berarti kan tanpa rasa takut berarti hadir di Allah yang Maha Kasih atau gimana nih? Coba bisa ya, kalau takut berarti ada apa? Kalau pengalaman hidup Anda ya,
kita merasa takut, ya. Berarti ada apa? Ada yang menyeramkan, Pak. Ya ada sesuatunya kan? Iya, ada sesuatu yang menyeramkan. Iya. Bisa Ngeri, gitu. ada sesuatu yang menyeramkan. Kenapa nyerem? Mengancam. Ya, mengancam saya. Kenapa mengancam? Berarti ada yang tidak beres kan? Iya. Dalam hati saya kan? Nah, jadi kita datang ke gereja, terus melihat Tuhan yang mengancam saya itu berbahaya ya, Pak. Oh iya, iya, bahaya banget. Kita Ayo, takutan sama Tuhan. Jadi. pernah nyontek nggak? Nyontek pernah. Jujur. Banyak, Pak. Saya. Bukan. Mulai kelas berapa? Mulai kelas berapa? Saya, waduh, Bapak korek-korek saya. Jujur ya, Pak ya. Saya tuh kan ya. Akhirnya siapa yang tanya gitu ya? Kak saya jadi Saya tanya. mulai SMP sampai dengan kuliah itu banyak nyontek tugas teman. Ya, jadi kalau saya juga eling-eling kapan nyontek. Kelas 4 saya sudah mulai pertama kali Kelas nyontek. 4, Pak. Oh, Bapak lebih hebat dari saya, Pak. Oh gitu ya. Saya SMP, Pak. Ya, gemeter banget kan. Bukunya dulu kan modelnya kita kan pakai ada laci begitu kan. Iya. Keluarin gemeter gitu pertama jatuh blek. Aduh. Iya. Begitu ndak nyontek ketika dilihat guru pun saya nggak berani lihat guru itu. Kenapa? Karena bayangan saya dalam hati saya, wih dia tahu kalau saya nyontek. Padahal dia nggak tahu. Ya. Tapi saya ketakutan. Iya, iya. Nah, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam diri saya. Berarti hati nuraninya nggak bersih. Iya betul. Jadi penulis Ibrani itu luar biasa dia. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Dengan penuh keberanian loh. Ayo jujur, kita sebagai orang berdosa siapa yang berani datang kepada Allah? Allah itu berarti tahu. Nggak ada yang bisa sebetulnya. Iya. Dengan keberdosaan kita. Iya, tahu dosa kita, tahu bobroknya kita, tahu kita yang dosa yang saya simpen, ya kita kan punya simpenan. Iya. Kan Tuhan Maha Hadir. Jadi Iya. CCTV di mana-mana, Pak. Iya, yang orang lain nggak tahu. Ya. Siapapun orang yang paling deket pun bisa tidak tahu, bisa. Tuhan tahu. Tapi jangan lupa Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu gitu, berani tidak kita datang? Nah, Maka disitulah penulis Ibrani mengatakan, ayo kita datang menghampiri tahta apa tuh? Tahta kasih karunia. Perjumpaan dengan Allah terjadi hanya karena anugerah dan kasih karunia Allah saja. oh berarti ini kan kita kan nggak ada yang nggak berdosa kan? Berarti waktu datang itu ke Allah yang kudus kan? Kenapa kita berani? Seharusnya ada hubungan dengan pengorbanan Yesus ya harusnya. Iya, oke. Ampunan ya. Iya, Makanya kita berani kan? maka itu kan kalau berani kan sudah tidak ada takutnya kan? Iya. Ya berarti ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu membereskan dosa kita, berarti dosa kita itu termasuk kebobrokan ndak karuan itu yang membuat kita takut. Iya. Nah, ketika itu sudah diberesin, ya sekarang kalau sudah beres kan jadi orang baik. Iya karena Kristus. Kan jadi orang benar Ya, karena Kristus ya. Ya. Maka katakan anugerah kasih ketika yang dikatakan Paulus ya, yang dahulu ya kamu binasa, sekarang kamu hidup gitu kan. Yang hidup lama itu dibuang, diganti dengan hidup yang baru. Ya, jadi ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan baru. Ketika ciptaan baru itu berarti apa? Ya sudah nggak ada dosa. Benar, baik, kudus ya. Ya. Kita bisa diberikan anugerah penuh kasih. Semuanya itu kalau ada, hidup Anda benar, takut enggak? Enggak sih. Enggak kan? Takut tuh hanya karena hidup kita salah, hidup kita enggak beres. Ya. Jadi ibadah itu perjumpaan dengan Allah. Oh, yang betul-betul tanpa rasa takut. Ya. Nah, kalau di sini maka kita teruskan Daniel ya,
bahwa yang namanya ibadah itu bukan sekedar ritual. Nah, ini penting sekali nih ya, bukan sekedar ritual, melainkan pengalaman hidup bersama dengan Allah. Ritual yang holistik dan bukan ritual yang parsial. Pengalaman hidup bersama dengan Allah berarti dalam keseharian setiap hari Pak, gitu maksudnya? Seluruh hidup kita. Ya karena hidup kita sudah tidak takut kan? Iya. Kalau kenapa tidak takut? Karena itu benar kan? Nah kalau benar, ya jangan melakukan yang salah lagi kan? Kalau salah lagi, ya itu takut. Iya. Maka yang namanya pengampunan, yang namanya minta ampun, sungguh Tuhan ampuni aku Tuhan, itu kapan? Ampuni aku Tuhan. Ketika saya Tuhan ampuni aku Tuhan, itu kapan? Pengakuan dosa kan itu? Ya pengakuan dosa kita itu kapan? Maksudnya di ibadah atau di keseharian nih? Pertanyaannya. Ya keseharian ya. Oh, bisa kapan-kapan aja Pak? Ya anytime Setiap kan? saat. Anytime kan namanya ngaku dosa kok. Makanya waktu Bapak nanya, saya pikir nih di ibadah apa di keseharian? Kalau di ibadah ya habis setelah foto salam itu dan berikutnya ada pengakuan. Ya ngaku dosa kan dirapel. Ya. Seminggu ngaku dosa sama Tuhan dan tiap hari berapa? Lu juga sudah lupa dosanya apa? Seperti Tuhan ampuni aku. Loh kok enak ya gitu kan? Maka ibadah itu yang namanya parsial. Parsial itu sebagian bahwa oh kalau saya sudah datang ke gereja, saya sudah ibadah. Ada pengakuan dosa di gereja. Sudah mengaku dosa. Dosa saya beres saat itu. Tuhan ampuni. Oke, betul ya, amin. Tapi setelah itu Senin sampai dosa lagi. Sampai Sabtu nggak ada pengakuan dosanya di kesana. Nggak ada pengakuan dosanya, nggak sadar kalau berdosa, nggak sadar kalau menyakiti hati Tuhan, nggak sadar kalau Tuhan itu kita diamkan. Oh, jadi ini cukup menarik ya. Ini satu pandangan yang berbeda ya. Jadi kita kadang berpikir sebagai jemaat itu pengakuan dosa itu yang pas di ibadah minggu itu kan, yang pas di abis foto salam, ya, dosa di gitu. dalam ritualnya tuh ada kan susunannya kan ada secara ritual gitu. Kan, tapi ternyata tentu itu harus itu men-trigger model untuk diaplikasikan dalam Senin sampai Sabtu setiap saat setiap waktu harusnya ditarik ke keseharian. Iya betul. Bukan berhenti jadi saya Senin sampai Sabtu berdosa, Minggu saya pengakuan dosa habis. Ya dikumpulin itu nanti minggu lagi. Itu mindset yang salah ya Pak ya berarti ya. Mindset yang salah ya. Ya kalau aku ngumpulin dosa dari Senin sampai Sabtu lalu Minggu dihapus. Mengakui dan lalu Senin ngumpulin lagi, saya tanya itu udah bertobat belum sih kan gitu kan? Iya. Berarti pengakuan dosanya yang ditarik ke keseharian dilakukan berkali-kali dalam. Loh iya kan. Itu dia penting Pak itu. Kita jatuh dosa, oke lah kita masih dalam kedagingan. Kita belum malaikat. Belum masih. Dan kita belum bersumpah muka dengan Tuhan. Gitu belum kan. kayak Yesus Pak. Kita masih walaupun selalu firman Tuhan mengatakan hendaklah kamu seperti Yesus, bahkan hendaklah kamu sama seperti Bapakmu yang di surga. Tapi itu dari kelemahan kedagingan ini kan ada proses. Iya, jadi bisa jatuh bisa. Jangan sombong lu nggak bisa jatuh dalam dosa. Ya kalau nggak bisa jatuh kan nggak ada pendeta yang jatuh. Oh iya, nggak ada jemaat yang jatuh aja kan. Nggak ada jemaat yang jatuh. Pendeta. Iya, maksudnya kalau pendeta kan ibaratnya orang mikir, wow ini udah level rohanius mana nggak mungkin jatuh kan. Suka gitu kan Pak. Oh iya, tetapi kamu jangan buat gap antara pendeta dengan jemaat. Podo aja gitu. Namanya manusia. Sama saja manusia gitu ya. Ya kan kita tidak boleh mengatakan bahwa pendeta lebih rohani siapa? Ngomong pendeta lebih rohani. Umum maksudnya. Pandangan awam Pak maksudnya. Ya itu salah. Padahal banyak juga jemaat yang jauh lebih rohani. Betul, setuju Pak. Jadi ya kan banyak jemaat yang semuanya anak Tuhan jauh lebih rohani, lebih ya kenapa Tuhan berkata itu yang ayat yang paling aku ngeri ya. Enyahlah engkau karena aku tidak kenal kamu. Ya, padahal dulunya itu tuh itu mungkin pendeta juga loh ya. Aku berkhotbah kan gitu kan. Aku melayani. Aku apa melakukan mujizat apa Tuhan kan.
aku tidak kenal kamu. Ngeri ya Pak? Ya, ngeri banget ya. Ya. Jadi ibadah itu ya bukan sekedar ritual ya. Dan ritual itu bukan ritual yang parsial. Kalau saya sudah begini, maka ketika saya ngaku dosa jatuh ya, Tuhan minta ampun, kenapa di sini aku terus di dalam kelemahanku itu aku jatuh ya. Jadi dosa itu saya gumuli dengan Tuhan untuk Tuhan ubahkan untuk tidak jatuh lagi. Ya itu bedanya dengan orang bertobat dan belum kan. Kalau orang belum bertobat ya dosa itu dinikmati, ngaku dinikmati, ya, ya. Tapi kalau yang bertobat betul-betul ketika jatuh Tuhan, aku tidak kuat di sini. Nah berarti ini ada unsur ketidaklayakan itu ya Pak, ada rasa ketidaklayakan di hati itu ya. Iya. Waktu mengaku, dan itu mungkin bisa kita kaitkan dengan yang di depan itu yang tentang sujud itu. Iya. Nah itu mungkin sama yang proses sujud bahwa katakan istilah itu ya. Maka tuh ayo pakai kamar kita, kamar yang tempat di mana kita sujud kepada Tuhan. Ya, untuk tertuan bentuk diri kita ini supaya ritual kita tuh holistik. Holistik itu apa? Dengan holistik itu ya dari Senin sampai Senin. Ya, kalau dari Senin sampai Senin itu berarti ngelewati minggu loh ya. Gitu ya. jangan Senin. Ya maka tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Maka Minggu ada di dalamnya kan. Penuh. Iya, itu apa? Itu ibadah kita. Maka itu loh cerita kisah ketika murid-murid dan Tuhan Yesus terombang-ambing ya, perahunya kan. Tuhan Yesus tidur, ya kan? Kan murid-murid bingung lalu marahi, Tuhan kenapa kamu diam aja, apakah membiarkan kami binasa gitu kan. Loh Tuhannya dimarahi gitu ya. Padahal kalau perahu itu ngguling bareng-bareng sama-sama, Tuhan Yesusnya tenggelam nggak? Tenggelam juga. Tenggelam. Nah itu yang bahaya. Bahayanya apa? Kita tidak pernah merasakan bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Padahal ada. Lah ritual holistik ini adalah ayo sadar, Allah yang saya sembah di hari Minggu itu ada juga. Allah yang terus menyertai kita keluar dari gereja sampai kembali kita masuk gereja. Keluar dari gereja apa? Dari realita hidup kita, suka duka kita, pekerjaan kita, air mata kita, bahkan marahnya kita, bahkan hidupnya, karuannya kita. Hati-hati, di situ Tuhan ada loh. Mahadir. Tuhan bersama dengan kita. Nah, itu ibadah yang secara Immanuel ya Pak. Holistik, Immanuel, Allah yang beserta kita. Maka ibadah itu apa? Ibadah mengalami kehadiran Allah, semakin merasakan kasih Allah yang begitu besar di dalam hidup kita. Oke. Ya, jadi itu ibadah ya. Jadi ya sangat disayangkan sekali. Kembali lagi kalau kita mau dipisah-pisahkan bahwa saya sudah datang ke gereja, saya menyanyi, saya apa, tapi saya tidak merasakan kehadiran Allah. Nah ini menarik. Berarti saya berpikir seakan-akan Allah itu dikurung hanya dalam ritualisme aja ya Pak. Jadi nggak nembus sampai keseharian kita gitu ya. Jadi kita kadang-kadang punya sense seperti itu ya. Jadi Allahnya dikurung cuma pas kita doa ini sama Allah. Pas kita ibadah umum itu sama Allah. Tapi begitu kita kerja seharian itu kayaknya kayak rasanya. Tapi termasuk juga lebih contoh lebih konkret lagi Daniel, bahwa ketika saya beribadah di gereja, ketika saya menyanyi memuji Tuhan, saya merasakan Allah hadir enggak? Saya nyanyi bagus, pikiran saya kemana-mana. Loh, iya kan? Ya, itu berarti. Loh, itu nyanyi atau enggak? Tidak menyembah itu. Maka itu kalau menyanyi itu lihat teksnya, dibaca, dimengerti dengan baik, dihayati, keluar dari hati saya nyanyikan, itu memuji Tuhan yang benar. Nah, soal ini saya ada pertanyaan nih Pak. Ini fenomena yang cukup sering soalnya banyak dibicarakan. Jadi kan ada gereja-gereja tuh yang bandnya performansi ibadahnya tuh bagus banget gitu. Kan
banyak yang bagus banget ya. Kita juga sebelum kayak bagus banget ya. Iya. Sebelum belajar sih, kita belajar terus dan sekarang puji Tuhan. Nah, banyak anak-anak Tuhan yang aktif yang punya karunia untuk beribadah, mempersiapkan diri dengan baik. Mereka serius, kita apresiasi mereka dan ibadahnya bagus. Cuman gini, saya mau lihat dari sisi jemaatnya. Karena kan tadi Bapak ngangkat perjumpaan, ya, terus ada rasa penyembahan, terus rasa itu kan pasti membuahkan sebuah rasa yang bagaimana gitu ya, yang begitu agung gitu ya. Nah, tapi banyak yang bilang dari beberapa buku itu, apa bedanya antara kita berjumpa dengan Tuhan tapi sama cuman kayak sensasi doang gitu. Karena gini, bisa aja kan orang tuh di ibadah, oh aduh sampai berasa berjumpa Tuhan, nangis, tapi dari Senin sampai Senin lagi itu dosanya nggak jadi manusia baru. Jadi di ibadah itu hanya dapat sensasinya dari performansi ibadah yang bandnya bagus atau khotbahnya bagus, tapi dia di Senin sampai Seninnya itu nggak jadi manusia baru. Jadi sensasi doang itu gimana Pak? Itu ya, kan kadang terjadi loh Pak seperti itu. Saya tetap setuju, ya ada pasti setuju kan. Kalau musik yang bagus, khotbah yang bagus itu membawa satu suasana kepada jemaat untuk lebih merasakan ibadah itu saya hayati. Ya, itu betul amin kan? lah ya. Jadi membantu amin kan? Daripada itu, musiknya amburadul gitu ya. Pasti Anda kan jengkel masuk gereja, belum masuk gereja mesti latihan gitarnya dang tong, masih nyetem piano, masih apa? Ya, itu mengganggu. Ya, singernya masih tes mic atau apa? Wah, ini mau ibadah apa sih? Gitu kan? Persiapan yang baik itu termasuk setuju sekali ya. Karena persiapan itu kita akan memberikan yang paling the best untuk Tuhan tadi kan. Ya, sehingga tetap misalnya ada musik yang bagus yang melarutkan saya secara emosional, kan kita punya emosi kan. Betul. Untuk bukan saja emosional, ternyata musik itu juga bisa mengkonsentrasikan pikiran saya dengan tenang untuk merasakan kehadiran Allah di sini ya. Itu saya setuju banget. Ya, saya juga setuju. Ya, sehingga lagu itu kenapa sih diulang-ulang untuk supaya kamu tuh ngeh. Kata-kata yang you ngomong tuh ngeh enggak sih? Iya. Nah, seringkali sudah enggak ngeh, ganti bait selesai nyanyinya fals lagi. Iya. Loh, itu kan gitu kan? Ya, coba ketika nyanyi Tuhan Allah hadir. Kadang-kadang saya merinding nyanyi itu ya. Apalagi dibantu dengan musik. Iya, Tuhan Allah, oh Tuhan kau betul hadir dalam hidupku ya. Tapi juga bisa saja Tuhan Allah hadir. Wih, matem itu rumahku tak kunci belum ya? Belum tak kunci loh ya. Belum tak kunci di sini atau apapun ya. Kalau ingat tadi di jalan jengkel atau apa, misi loh. Ya, maka itu sebetulnya kalau kita sungguh-sungguh serius ibadah, namanya ibadah Daniel ya. Dari rumah kita harus sudah persiapan hati. Ya, persiapan hati. Tuhan, aku mau datang di rumahmu ya. Aku mau merasakan kehadiranmu. Terima kasih yang dari Senin sampai Sabtu Engkau hadir bersama kami dalam pergumulan kami. Sekarang saya ini mau berjumpa dengan umat Tuhan yang merasakan Allah itu hadir dalam ibadah bersama-sama. Rame-rame ya. Jadi ibadah minggu itu sebetulnya hanya untuk penguatan kehadiran Allah. Iya, dari Senin sampai dari Senin. Okay. Jadi saya betul memuji Tuhan. Bayang loh, you diberkati seminggu masa you ndak thank you, ndak kamsia, ndak terima kasih. Ini berarti ada satu poin menarik nih dari yang Pak Nathan ngomong. Berarti seseorang yang mengalami kasih karunia Allah, mengalami kehadiran Allah dari Senin sampai Sabtu ya, itu minggunya akan menjadi orang yang sangat mudah untuk mengalami perjumpaan dengan, karena dia Senin sampai Sabtu ini kan ketemu. Yes, betul. Benar itu ya. Betul sekali. Jadi kenapa ada orang yang minggunya sensasi-sensasi merasa kayak gitu karena bandnya, tapi dia Senin sampai Sabtunya ternyata tidak mengalami itu perjumpaan. Iya, berarti cuma action aja ya. Iya. Nah, ini ibadah tuh bisa kebohongan spiritual kita. Betul. Jadi hati-hati. Dibangun kehadiran Tuhan itu dibangun di keseharian, tapi diselebrasi secara komunal di ibadah bersama gitu. Betul. Termasuk saya setuju ya. Pasti kamu setuju, pendeta juga kan. Ya sama, kita menyampaikan firman Tuhan tapi sebetulnya kebohongan. Ya. Jadi kayak itu mengerikan sekali, menyedihkan sekali ya.
minggu khotbahnya didengar ribuan orang dan banyak orang terberkati, tapi realita hidupnya aduh jauh daripada apa Tuhan kehendaki. Bayangin itu ya. Bayangin. Ini bisa jadi pokok doa kita juga ya Pak ya. Iya. Untuk para hamba Tuhan. Mari kita buat kita semua hamba juga Tuhan yang terpanggil menjadi hamba saling Tuhan. doain yuk. Iya, jadi itu perlu kita doakan terus supaya para hamba Tuhan betul-betul menjalankan panggilannya dengan takut dan gentar ya. Jadi nah, kembali lagi ketika Allah hadir itu berarti kalau saya mengucap syukur tuh waduh habis-habisan ya. Kenapa? Karena selama ini loh, selama 6 hari ini loh ya, aman, sehat, tidak sakit, diberkati, sukacita, keluarga baik. Wah coba hitung berkat satu-satunya nyanyian tuh ya. Coba hitungan dari Senin sampai Sabtu itu. Sekarang yuk Minggu datang, apa enggak penuh dengan syukur? Penuh anugerah. Nah itu nanti juga sampai masuk sampai liturgi kan, nanti kan persembahan kita kan. Ya. Persembahannya menyedihkan itu ya, menyedihkan ya Daniel ya, kalau jadi gabung dengan majelis ngitung persembahan itu ada uang yang kumel gitu aja. Loh, saya bilang uang kumel itu udah dikasih ke tukang parkir kadang-kadang nggak mau, kok dia tega-teganya berani memberikan itu untuk Tuhan. Ya. Saya serius ngomong ini, serius ngomong ini. Selama 6 hari Tuhan berkati ya. Dan Tuhan tidak minta kan, Tuhan tidak minta udah kau berkati ayo balik no uangku, enggak. Tuhan minta itu dari syukur kita hati ya. Maka saya setuju persembahan itu kadang-kadang ayo siapkan amplop kita ya, yang bagus, yang baik dan uang yang bagus untuk Tuhan. Ya, lo itu udah cerminan hati, cerminan bagi saya itu cerminan realita hidupmu. You merasakan kehadiran Allah enggak? Ya. Dari persembahan yang bentuknya uang itu kasih yang terbaik, berarti hidup dia juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Cerminan ya. Iya, bukan besar kecilnya ya. Bukan ya. Oh kalau gede itu cinta Tuhan enggak. Bukan. Maka Tuhan Yesus memberi contoh janda yang miskin kan, hanya memberikan 2 peser doang gitu ya. Tapi itu syukur seluruh hidupnya yang luar biasa. Kenapa? Merasakan kasih Allah yang begitu besar. Maka saya setuju ada yang mengatakan bahwa ibadah itu adalah mendengar, berbicara, menanggapi Allah ya. To listen, to speak, to respond to God. Ya, saya mendengar sabda Allah, kehendak Allah, pimpinan Allah. Saya berbicara pada Tuhan ya. Kan Tuhan tolong aku ndak kuat apapun ya, kan komunikasi kita everyday setiap hari bersama dengan Tuhan, dan kemudian saya merespon ya. Anugerah kasih Allah itu adalah sebetulnya ibadah. Nah di dalam Ibrani 10 ayat 25 ya, penulis Ibrani mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Itu nasihat penulis Ibrani. Kalau kita lihat latar belakang surat Ibrani pada waktu itu adalah ketika gereja kan betul-betul dalam penganiayaan ya, orang Kristen tuh diaspora tersebar di mana-mana. Sehingga seruan penulis Ibrani, ayo jangan jauhkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Persis sekarang kita ngalami COVID-19 ini. Diaspora juga. Terpisah-pisah di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing, ibadahnya kayak apa juga nggak tahu ya. Jadi ternyata pertemuan itu penting ya. Pertemuan tuh Allah rindukan. Kenapa? Karena melalui pertemuan itu terjadinya persekutuan anak-anak Tuhan yang menikmati anugerah Tuhan. Pertemuan itu yang saling menguatkan. Lo bayangin ya, kalau kita hidup sendiri-sendiri. Ya. Ketika saya yakin ketika di dalam penganiayaan penulis Ibrani itu mengatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah itu, ayo kita saling menguatkan. Ya.
kalau kita saling berelasi gitu kan, you ngalami susah apa, you ngalami aniaya, saya doakan. Ketika saya doakan, ketika penganiayaan datang kepada you merasa kuat enggak? Merasa dikuatkan. Ya, karena ada yang itu loh, Nathanael mendoakan saya. Iya. Itu loh ya, Pak Yohanes doakan saya. Itu Pak Timotius, Pak yang doa kuat gitu. Nah, itu yang diharapkan oleh penulis Ibrani ya, sehingga tidak seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang ya, yang itu beberapa orang pasti ibadahnya yang amburadul itu ya, yang marilah kita lah, pertemuan ibadah itu untuk apa? Saling menasihati, semakin giat melakukannya itu apa? Melakukannya memberikan kesaksian bahwa Allah itu selalu bersama dengan kita. Allah itu Immanuel ya. Menjelang hari Tuhan sudah dekat, itu mungkin penulis Ibrani merasakan, waduh apa sekarang nih ya, harinya Tuhan sudah dekat, kan bisa begitu sih ya, dari pengalaman kalau ketika penganiayaan semua gitu ya. Ya, jadi kalau dunia ini ya sudah mengalami bencana semuanya, kita akan juga bertanya, Tuhan apakah Engkau akan datang gitu ya. Nah ini Pak, saya menarik sekali nih apa, berarti ini ada unsur horizontal ya dengan sesama manusia ya, ibadah itu ya. Oh iya. Enggak cuma vertikal. Iya. Lah ini yang saya katakan ya. Jadi ibadah itu perjumpaan dengan sesama dalam relasi kasih karunia Allah. Jadi ibadah itu apa? Perjumpaan dengan sesama kan, berkumpul kan. Tapi kumpulnya ini dalam relasi kasih karunia Allah. Jadi ketika saya datang, saya ke atas. Tapi bukan ke atas doang ya, Tuhan kasih kehendaknya, kasih firman-Nya untuk apa? Dari atas turun ke saya, ke samping. Nah, bentuknya salib dong Pak itu. Ya. Horizontal dan vertikal. Jadi ibadah itu benar-benar cross ya. Ya, betul, cross salib. Maka Tuhan itu mengatakan pikulah salib. Kapan? Tiap hari. Iya. Ya, berarti pikulah hubunganmu dengan Allah dan sesama ya, yang saling menguatkan, menasihati, mengasihi ya, menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Oh, kalau ini terjadi ya, ini terjadi ya, dan ya, waduh, saya percaya gereja kita diberkati Tuhan ya. Oke. Ayo kita ciptakan itu ya. Nah, berarti gini Pak, saya ada ini fenomena ya, saya kata-katanya. Kalau misalnya saya jadi seorang jemaat gitu ya, terus saya datang ke gereja, terus menyembah Tuhan, saya berpikir ya Tuhan sama aku aja, Tuhan sama aku tuh salaman, terus udah gitu pulang, terus tidak menjalin relasi dengan sesama anggota gereja lain. Berarti kan cuma kayak individualistis, cuma vertikal aja kan ke Tuhan gitu ya. Berarti ini hilang ya berarti. Ya bukan salib, tiang itu. Cuma tiang doang. Tiang listrik. Kayak yang penting saya ibadah, saya sama Tuhan, saya nggak peduli sama anggota jemaat lain, nggak bersekutu mungkin di sektor atau nggak bersekutu di tempat lain. Pokoknya ke gereja itu sebagai anggota gereja, ikut ibadah, saya sama Tuhan, terus sudah. Berarti itu ada enggak satu ayat pun ya, yuk cari dalam firman Tuhan yang gini doang. Yang cuman apa, vertikal aja. Ada enggak? Kalau saya susah nyarinya. Saya kok berarti yakin nggak ada loh. Nggak tahu, saya belum cek banget sih. Oh pasti lah, pasti. Selama ini saya nggak lihat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu katakan kasihlah sesamamu kan. Setelah mengasihi Tuhan ya. Loh iya kan. Habis itu kasihlah sesama. Lah contoh Tuhan Yesus kan begitu melihat orang banyak, apa yang katakan Tuhan Yesus? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Loh. Jadi ketika ada orang sedih, kesusahan, Alkitab catat ya, maka menangislah Yesus. Itu kurang apa? Allah sendiri ya. Allah yang datang, kalau kita mau pakai kisahnya Tuhan Yesus saja lah, dari surga turun ke dalam dunia. Kan turun datang ya. Dan ketika sudah turun, menginjakkan kakinya di bumi ini, lalu dia kemana? Ya ke sini kan? Sama kan? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergerak hati Yesus karena domba-domba itu tidak tergembalakan. Loh, kan begitu kan? Tegurlah kalau ada yang salah. Itu kan ajaran Tuhan Yesus kan? Hubungan horizontal lagi.
Loh iya kan sesama kan? Betul. 2 mata gitu ya. Ya bisa 3 kalau salah satu ada yang buta gitu ya, yang cacat gitu ya, 3 mata, 2 mata pribadi, enggak 6 mata, terus kepada semua. Nah itu kan berarti kan melebar. Nah ini berarti ini buat peringatan buat kita ya. Jadi jangan sampai jadi orang Kristen yang cuman vertikal aja ya. Iya. Kita nggak peduli sama yang lain di ruang kebaktian, kita nggak Mungkin yang lain di sektor. kalau mau tegas gini Daniel, kalau tegas ya. Kalau yang gini doang itu bukan Kristen. Kemungkinan gininya juga nggak beres ya. Vertikalnya sendiri juga sebetulnya nggak beres. Oh ya. Kalau ininya beres pasti aja begini. Ya ini menarik nih. Kalau vertikalnya beres, pasti muncul dia begini. mengasihi sesama, bersekutu dengan Loh, sesama. iya. Amanat Agung itu bicara apa? Jadikanlah semua bangsa murid. Loh kan gini. Loh ya. Tuhan Yesus datang, beritakanlah sekarang kerajaan Allah ini sudah datang. Loh kan gini kan? Ya. Bukan gini loh. Jadi kalau kita begini, apalagi hanya dalam ibadah itu begini, udah saya sudah berjumpa dengan Tuhan kok, beres kok. No. Berarti. Kalau cuma vertikal doang ya. Maka kalau mau kita detailnya ya, bagaimana peran kita sebagai mereka yang tahu orang Kristen dengan pembantu rumah tangga kita. Ya itu ayatnya adalah dengan pegawai-pegawai kita, kasihnya. Dengan seluruh karyawan gereja misalnya. Ya. Satu kesaksian ya, saya itu diantar ya di Bandung ya, jemput sama supir gereja ya, bertahun-tahun gitu ya, dia setia melayani ya. Tetapi ya sopir ini justru tahu banyak informasi yang luar biasa karena saya sudah dekat dengan sopir itu ya. Semua pengalaman dari jemaat bahkan aktivis dia rekam semuanya. Yang berkelahi antar komisi, yang berkelahi, yang tidak cocok, yang ribut, yang ya sampai dia ngomong, loh ini sudah bertobat belum gitu ya. Lah yang menyedihkan ya sopir itu nggak mau percaya Tuhan Yesus. Karena nggak jadi kesaksian. Kenapa? Iya. Ininya bednya jeleknya luar biasa. Horizontal berantakan ya. itu berarti dan mereka melihat orang Kristen gitu kan. Iya. Ya, hati-hati menyandang nama Kristen tuh ada konsekuensinya. Iya. Ya. Konsekuensinya apa? Ya ini tadi kan. Horizontal. Ini tadi. Vertikal horizontal. Atau boleh nggak kita katakan karena ininya tidak beres, ininya juga nggak beres. Sebetulnya vertikalnya nggak beres. beres. Kalau vertikalnya beres, pasti, horizontalnya pasti otomatis. Iya, karena ketika ini beres, kita tuh tahu kehendak Allah itu apa sih? Kehendak Bapa itu apa sih? Maka relasi yang menguatkan, yang menasihati, mengasihi, menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan yang sama-sama dalam pertemuan itu, wah, penting. Ya. Biarlah kata kisan kita dan orang-orang yang mendengar ini, ayo kita mulai kehidupan yang demikian ya. Kenapa saling menguatkan, saling menegur? Karena kita bisa jatuh, bisa gagal ya. Silakan tegur saya, ingatkan saya. Ya, silakan Anda juga ditegur dan diingatkan karena kita bisa jatuh. Untuk apa? Untuk ininya baik lagi dan menikmati anugerah Allah lagi itu ya. Saya setuju yang dikatakan ini ya, Bob Coffin ya. Jadi dia katakan statement demikian, Daniel ya. Ibadah dimulai dan diakhiri bersama dengan Allah. Ya. Saya setuju dia. Bahwa namanya ibadah itu apa? Ketika saya kenal dengan Allah, saya mulai dengan Allah dan diakhiri bersama dengan Allah. Diakhiri itu kapan? Ya sampai kita berjumpa dengan Allah. Hidup kita terus bersama dengan Allah gitu. Oleh karena itu Allah menghendaki kita menyembah Dia. Karena Dialah yang layak disembah. Kalau tadi ya di awal kita katakan, ayo siapa yang kita sembah, siapa yang kita sujud, siapa yang kita tinggikan, siapa yang kita puji dan puja gitu kan? Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menyelamatkan kita ya.
Maka seperti yang dikatakan Paulus ya, Roma 11:36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan. Ya, jadi ibadah itu segalanya untuk Allah. Hidup kita Senin sampai Sabtu semuanya untuk Allah. Nah, ini berarti quote-nya Bob Calvin ini boleh diganti ya. Ibadahnya itu kan, ibadah adalah kehidupan kan. Jadi kalau kita ganti, kehidupan dimulai dan diakhiri bersama dengan Allah, boleh tak? Boleh. Iya. Kan kehidupan ibadah. Iya. Kan cuma sekedar ritual kan. Iya, jadi pengertian ibadah ini kan dia adalah, saya menangkapnya juga ya, ibadah yang holistik kan. Holistik. Seluruh kehidupan kita dimulai dan diakhiri bersama dengan Allah. Begitu ya. Kalau mau di kalimatkan ya. Ditambah lagi dengan wahyu ya. Mereka menyembah Allah dan berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Oh, semuanya yang sebetulnya hidup kita itu hanya untuk Allah saja. Oke. Ya. Nah, kalau diterapkan tiap harinya, loh, saya masak untuk siapa? Bukan untuk istriku, bukan untuk suamiku, bukan untuk Allahku. Kalau mau kita pakai konsep ini ya, untuk Allah. Untuk Allah. Yang mengasihi aku dan aku dipakai untuk sesamaku. Mengasihi sesama. Nah, gitu kan. Makanya itu kenapa kita masak. Ya. Lah. konsepnya terus. Sebaliknya sekarang, yang menerima masak, ya, yang sudah dimasakkan istri kita atau siapapun yang masak. Lalu kita ngomel, kita marah-marah, kita gebrak, kita banting piring, kita nggak makan. Loh, ini serius ini. Iya. Itu sikapnya. Kalau saya bersama dengan Allah berarti saya makan, ini adalah makanan Allah gitu kan. Betul. Dari Berkat Allah yang Tuhan berikan melalui nyonya saya yang masak atau pembantu yang masak. Ketika ndak enak, ketika ndak enak itu, maka kehidupan yang tadi saling menegur, saling mengingatkan dalam kasih itu kita omongi. Tapi kalau kita marah, berat loh, ini berkat Tuhan. Ada loh yang terus kemudian dibuang. Waduh, dulu saya pernah tinggal di asrama loh. Gak enak, makanan satu panci itu dibuang sampai ibu asramanya nangis-nangis. Aduh. Ya. Jadi coba rasain gimana kalau kita merasakan Allah itu bersama dengan kita. Apapun yang kita terima kan dari Allah. Betul. Ya. Terima kasih. Tapi perkara sajian gak enak, ayo kita ngomong. Gitu ya. Supaya yang ke depan lebih baik ya. Tapi kalau kita marah-marahi, pasti yakin ya, nyonya kita atau baru kita marah, coba lu sendiri yang masak coba. Jadi enggak. Iya. Termasuk semua ya dalam seluruh aspek kehidupan kita ya. Nah, ketika ibadah itu dilakukan Pak Daniel ya. Jadi di situ ada satu wujud ya. Wujud kalau kita masuk lihat liturgi kita ya, kan ibadah tuh harus ada liturginya. Supaya tertib, supaya teratur gitu ya. Itu harus, nggak bisa ya. Mutlak, karena Allah kita Allah yang teratur. Menyembah itu juga teratur ya, bukan sembarangan. Maka ada jemaat yang berhimpun ya. Jemaat berhimpun itu apa? Ayo kita datang bersama, kita berkumpul bersama, kita mau menyembah dan memuliakan Allah gitu ya. Nah, lalu kemudian pujian yang kita nyanyikan, kita siapkan hati kita dengan baik, masuk sebelum kita melanjutkan persekutuan kita dengan Allah. Ayo, kalau kita tadi mengatakan ayo kita merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri adalah orang yang menyadari siapa dirinya. Ya, maka kenapa ada pengakuan dosa? Karena Tuhan, aku tahu, aku tidak pantas.
aku enggak layak untuk datang di dalam ibadah ini. Ya. Tuhan, ampuni aku ya. Dosaku seminggu apa lagi ini loh. Tadi mau berangkat aku marah-marah. Aduh, aku ya juga enggak kepikir kenapa marah ya. Padahal aku mau jadi berkat. Minta ampun dengan Tuhan karena kita masih ada di dalam kedagingan kita. Dan ketika mengaku dosamu, firman Tuhan mengatakan, aku mengampuni kamu. Setiap kali pengakuan apapun, anugerah Allah datang. Maka di situ dalam liturgi kita itu juga dinyatakan bahwa kita menikmati berita anugerah. Oh ya, makanya ke anugerah habis itu ya. Iya, berita anugerah itu berita yang boleh aku tetap terima kamu. Iya, iya. Apapun kelemahanmu, apapun kekuranganmu, aku tuh akan bentuk engkau. Terima padanya, tapi juga dibentuk ya. Dibentuk oleh Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak pernah membuang kita, Daniel. Buruknya apa, bobroknya apa, brengseknya kita seperti apa, ketika datang pada Tuhan, Tuhan selalu buka tangan. Ya, saya sangat terkesan sekali dengan firman Tuhan ketika Tuhan mengatakan buluh yang terkulai tidak dipatahkan dan sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan. Bayangkan ya, kalau saudara senang dengan tanaman tuh ya sudah memati lu kuning ya udah petik buang aja kan. Tapi Tuhan enggak. Jadi sifat Tuhan itu bukan buang jelek buang ya. Enggak pernah, tidak pernah. Kalau jelek itu direparasi. Iya. Itu kan Iya. Tuhan terus betulkan, Tuhan kasih kehidupan yang baru, Tuhan berikan ciptaan yang baru, maka itu anugerah. Iya. Ya, jadi anugerah itu betul-betul ayo dihayati, wih Tuhan, makasih. Bukan sekedar ayat yang dibacakan lalu saya tidak ngerti. Tapi ketika berita anugerah disampaikan itu satu syukur yang luar biasa. Maka ketika berita anugerah itu sudah diberikan, Tuhan sekarang berbicara kepada kamu. Ya. Firman Tuhan diberitakan ya. Jadi sudah diampuni, berita anugerah you nikmati ya. Tapi setelah itu apa? You ndak enak-enak doang. Oh puji Tuhan, dosaku sudah diampuni, hidupku bebas. No. Tunggu dulu karena aku masih bicara dengan kamu. Nah, firman Tuhan inilah yang diberitakan Allah ingin berbicara kepada kita. Iya. Ya, jadi Allah ingin berbicara pada saudara ketika firman Tuhan Anda baca, Anda renungkan bersama. Pengkhotbah itu kan hanya diperlengkapi Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjelaskan firman Tuhan ini dengan baik. Iya. Sehingga kita sebagai jemaat lebih ngerti maksudnya ini. Ya, jadi ibaratnya firman tuh Tuhan lagi ngomong sama kita lah. Iya. Ngerti gitu ya? Iya, Tuhan ngomong dengan kita tuh setelah kita diampuni dan setelah kita diberikan anugerah loh ya. Betul. Iya. Dan ini pola ini seharusnya ada di kehidupan sehari-hari ya Pak ya? Iya. Nah itu kan pola ibadah ini harusnya terjadi Senin sampai Senin lagi ya? Iya. Ya, jadi kalau andai kata pengampunan, Tuhan mengampuni saya itu everyday kan? Everyday, Iya. ketemu Tuhan, dia minta maaf, Iya. diampuni, terus Tuhan ngomong sesuatu dalam Iya. ibadah itu everyday sebenarnya. Iya. Dan itu modelnya ada di dalam ibadah. Iya. Nah, itu Dan dia. sekarang minggu itu dinyatakan bersama dengan jemaat ya. Itu sekali lagi pengampunan diberikan, anugerah diberikan. Sekarang Tuhan mau ngomong juga. Betul. Ya, Tuhan mau ngomong untuk bicara. Setelah itu statement menyatakan tekad komitmen iman, itu pengakuan iman kita kan. Ya. Kenapa gereja kita mempunyai apa yang namanya pengakuan iman rasuli ya. Tadi kita dijelasin di katekisasi ini kan bahwa itu pengakuan iman kita tentang siapa Allah, siapa Tuhan Yesus, siapa Roh Kudus, dan apa itu gereja. Perlu pengakuan, perlu komitmen untuk ayo kita bergandengan tangan ya. Iya. Baru kemudian kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang luar biasa. Dan setelah persembahan selesai, ya ini kuncinya ini Pak Daniel ya, bahwa Tuhan mengutus kita keluar dari gereja gitu ya.
Jadi yang berkumpul, yang berhimpun, dicerai-beraikan lagi untuk mana? Untuk kembali ke dunia kita masing-masing. Ibadahnya kapan? Di realita hidup. Ya. Maka saya setuju bagi yang berkhotbah. Khotbah itu bukan di atas mimbar doang. Bukan di atas mimbar saja. Preaching atau khotbah itu bukan cuma ritual di atas mimbar. Iya, tapi realita hidup kita setelah kita diutus oleh Tuhan. Pergilah, pulanglah, kan begitu kan? Ya. Pulang apa? Bukan berarti pulang ya wes tinggalkan ya, yang pengalaman dengan Tuhan yang indah ini, yang memuji Tuhan dengan khusyuknya, dengan air mata, nangis-nangis ya. Pulanglah, wes pulang, begitu pulang nggak usah lama-lama, melangkahkan kakinya keluar dari gereja, jadi sekuler lagi. Itu bukan Kristen. itu cuma action doang. Iya, pikirannya sekuler, semuanya sekuler. Enggak. Tuhan katakan pengutusan itu luar biasa. Kembalilah, pulanglah ke rumahmu, kehidupanmu, ke realita pekerjaanmu. Aku memberkati engkau. Dan Tuhan berkati dengan berkatnya. Jadi pulang itu masih dikasih berkat lagi sama Tuhan. Luar biasa kan? Bukan saja itu, udah lu pulang sana, pergi sana, masuk dunia. Enggak, aku berkati. Dikasih kekuatan. Pulang dengan berkat Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Dan berkat itu kan selalu sampai akhir zaman ya. Jadi berkat ditemenin juga lagi Immanuel itu. Iya, maksudnya kan itu kan. Jadi ketika kita meninggalkan gereja, aku ini orang Kristen, tidak sendiri ya, tidak sendiri ya. Maka ibadah adalah mengalami kehadiran Allah bersama umatnya dalam seluruh kebaktian itu untuk kita bawa di dalam realita hidup kita. Nah, Roma pasal 12 itu jadi kesimpulan kita, Daniel ya, kalau saya boleh pakai ayat ini ya, karena ayat ini yang luar biasa bagi saya ketika Paulus mengingatkan jemaat di Roma dan kita semua, karena itu saudara-saudara ya, Paulus menyebut kita saudara ya, hanya demi kemurahan Allah. Jadi semua itu hanya karunia Allah semata-mata, nggak ada yang lain ya. Lalu Paulus katakan, aku menasihatkan kamu ya, supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lah ini yang menarik kita. Wah, persembahkan tubuh. Iya. Tubuh kan kita bawa terus ya. Iya. Dari Senin sampai Senin. Iya. Ya. Dan dikatakan apa? Itu ibadahmu yang sejati. Kalau ibadah yang tidak sejati, ya yang parsial-parsial tadi. Cuma di gereja toh. Ya di gereja bisa ngelain Tuhan, di gereja bisa berkhotbah, di gereja bisa menyanyi, keluar gereja lupa. Lah itu bukan sejati itu. Jadi kayak kelihatan rohani gereja, tapi kehidupannya sekuler. Nah, itu bukan ibadah yang sejati. Bukan. Tuhan tidak minta itu. Ya. Tuhan minta kita melakukan ibadah kita sebagai ibadah yang sejati. Apa itu ibadah sejati? Persembahan tubuh kita yang hidup. Dikasih penjelasan lagi sama Paulus. Paulus rincinya luar biasa ya. Saya pikir Paulus orangnya detail loh ya. Ya, detail sekali. Persembahan tubuh titik no. Karena tubuh bisa mati kan. Sampai ada anak kalimat lagi yang hidup. Berarti Tuhan menghendaki ibadah itu adalah persembahan yang hidup, persembahanku yang hidup. Kapan? Ya anytime, dimanapun saja berada, apapun yang saya lakukan, realita keadaan situasi kondisi apa yang terjadi, ingat tubuh ini persembahan yang hidup sebagai ibadah. Nah, lalu ada lagi penjelasannya apa? Yang kudus. Kudus versinya Tuhan ya? Iya, yang kudus itu berarti kan saya bersama Allah yang kudus kan? Iya. Kalau enggak, wah maka akan saya katakan Paulus luar biasa. Kalau enggak, berapa banyak kita mencemarkan tubuh kita? Ya, mencemarkan tubuh kita kalau diberkati Tuhan, moral kita nggak karuan, macam-macam. Bukan itu saja.
Ketika saya jadi orang Kristen, saya masih percaya ada orang pintar, percaya ada macam-macam ramalan apa-apa. Itu adalah tubuh yang saya cemarkan. Itu selingkuh. Iya. Selingkuh iman. Itu yang tidak Tuhan, itu bukan ibadah yang sejati. Ya, ibadah yang sejati kudus. Ya. Dan masih ditambah lagi persembahan tubuh yang berkenan kepada Allah. Nah, ya tadi kalau mau tanya kepada realita hidup, ya maka sebetulnya kita tuh selalu bertanya, ya Tuhan, hidupku itu berkenan enggak di hatimu? Dari bangun pagi sampai malam, ibadahku tuh kira-kira Tuhan berkenan enggak? Ibadah yang saya demonstrasikan melalui kehidupan ini dan ibadah yang akan saya bawa minggu depan dalam realita jemaat berhimpun, berkenan atau tidak. Ya. Jadi kalau kita mau simpulkan ya materi ini ya Pak Daniel ya. Jadi saya boleh katakan apa itu ibadah? Ibadah adalah realita hidup sehari-hari. Ibadah adalah relasi yang akrab dengan Allah dan sesama. Ya, dan itu menjadi realita kita setiap hari. Luar biasa ya. Benar-benar saya hari ini maksudnya kita bisa belajar sama-sama saudara-saudara. Maksudnya jangan sampai kita melihat bahwa kehidupan ibadah itu hanya sebuah ritualisme yang parsial ya. Cuma gereja pelayanan gitu. Tapi kita mesti melihat bahwa ibadah itu ternyata kehidupan. Gitu. Dan itu jadi kalau dibilang ritualisme kan kehidupan juga ritualisme sebetulnya. Tapi kita melihat bahwa ibadah itu pada Tuhan itu adalah ritualisme yang holistik, semuanya dari Senin sampai Senin lagi udah gak ada kosong itu ya, Senin sampai Senin lagi. Kalau mau pakai ritual sebelum kita hayati, oke, kalau Minggu ada liturginya itu ritual ya. Tapi begitu masuk kita diutus keluar, ritual kita apa? Bagi saya ritual kita itu ketika bangun pagi. Betul. Sampai kembali kita tidur. Itu ritual kita, itu liturgi ibadah kita, gitu ya kalau mau pakai kata liturgi ya. Jadi ketika kita bangun, melek mata kita, buka mata, didahului dengan kasih karunia Allah menyertai kamu ya. Lalu perjalanan hidup kita terus sampai kita balik tidur lagi, Tuhan berkati kita. Nah sekarang liturgi kita yang menghari tiap hari, tiap jam itu dari bangun sampai itu ya nyanyinya fales enggak? Gitu kagak pakai nyanyi kan? Ya khotbahnya didengerin enggak? Ya. Ntar semua sama dengan dunia, lu kira nyanyian dunia jadi ya kan? Ya, sabda dunia gitu kan? Ya, nah itu ya perlu dijaga. Kalau kita mau pakai kata ritual ya, ritual holistik tuh ya kita sadar. Nah mungkin tadi saya kepikir soal bangun, kita berolahraga, kita berkendara, kita itu semuanya kan untuk Tuhan dan sesama. Nah seperti ini untuk Tuhan dan sesama. Jadi itu sebenarnya gaya hidup salib ya. Iya. Jadi pagi bangun, saya ini bangun untuk Tuhan dan sesama, bukan untuk diri saya. Iya. Oh saya makan ini untuk Tuhan dan sesama, bukan untuk diri saya. Iya. Gitu. Kan banyak kan orang oh saya makan yang enak buat saya, Iya. Saya ibadah buat saya gitu. Iya. Nah itu berarti waktu mindset hati kita itu buat Tuhan dan sesama itu sebenarnya udah ibadah ya. Iya. Gitu ya. Termasuk saya kuliah, termasuk saya sekolah. Saya untuk Tuhan dan sesama. Loh, iya. Iya, jadi kalau nyontek untuk Tuhan dan sesama. Lo contek itu masa untuk sesama. Ya temanku tak contek, tak kasih tahu lo ya. Jalan ke berdosa sama itu. Ya, nah itu pas waktu itu pas nyanyian sekuler gitu ya. Bukan nyanyian yang merdu untuk Tuhan gitu ya. Mungkin Pak, di akhir-akhir ini boleh kasih saran-saran ke kita nih Pak nih. Maksudnya gimana supaya kita nggak jadi orang Kristen yang parsial gitu. Jadi cuman ya kelihatannya rohani gitu di hari Minggu rajin ibadah, tapi ternyata gaya hidup kita tuh gaya hidup sekuler gitu. Ini mungkin Pak Nathan mungkin buat akhir dari KT Pot kita ini mungkin bisa memberikan beberapa hal gitu.
supaya kita nggak jadi orang Kristen yang parsial. Ya. Ini penting ya Pak ya. Ya, jadi begini Pak Daniel, memang ketika kita bicara menghayati ibadah yang sesungguhnya itu apa, nggak mudah. Ya, kenapa? Karena ibadah itu sangat-sangat terkait dengan kedagingan kita. Oleh karena itu sejauh mana hubungan saya dengan Allah, sejauh mana keakraban saya dengan Tuhan, sejauh mana saya terus mengenal kehendak Allah melalui firman-Nya, itu yang akan menuntun kita memasuki ibadah yang sesungguhnya, yang sejati tadi. Ya. Sehingga ketika saya datang kepada Tuhan, saya betul-betul juga jadi berkat bagi sesama. Ya, jadi boleh saya akhiri, mari saudara dan saya, ya kita semua masih dalam keterbatasan, masih dalam kegagalan, kejaduan. Ayo sebagai gereja kita tumbuh bersama-sama, kita bangun bersama-sama, kita buat kontak antar jemaat kita, ya teman-teman kita yang akrab, yang dekat, yang saling mendoakan. Ya, kita terus bertumbuh di dalam satu ibadah yang paling gampang. Ingat ya, begitu bangun tidur, Tuhan berkati aku hari ini, Anda dan saya menjalankan ibadah kita sehari sampai kita berbaring lagi dengan selamat. Dan kita puji Tuhan, hari ini Tuhan berkati aku luar biasa. Senin, Selasa, Rabu, Minggu itu kita nanti-nantikan sebagai ibadah, kita berhimpun semua dengan anak-anak Tuhan yang mau meninggikan dan memuliakan Tuhan yang luar biasa. Sebagai perayaan dari Senin perayaan sampai Senin itu sampai sudah Sabtu bersama. yang betul-betul ayo ya. Tuhan tuh berkati kita seminggu, menyertai kita seminggu, tidak lelah ya. Kalau Mazmur mengatakan ya, aku tidak tertidur dan tidak terlelap, Mazmur 23 itu ya, gembala yang baik. Bayangin itu, saya datang menyembah, saya datang mendengar katanya, saya datang mau menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ayo kita bangun GKI Sulung dengan konsep ibadah yang benar. Minta kekuatan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, sehingga ibadah kita betul-betul diberkati Tuhan. Oke Pak Nathan, Ya, seperti biasa kan kita selalu ada proyek nih buat peserta katekisasi kan gitu. Nah, untuk memahami makna ibadah ini atau worship ini, ada proyek apa Pak buat para katekisan? Iya, proyek itu kan pengertiannya saya melatih diri saya gitu ya. Iya. Ya, jadi bukan aku dikasih kerjaan selesai wis beres itu kan. Jadi melatih diri. Proyek yang dimaksud di sini ada saya terus melatih diri, terus dari materi yang kita bahas ini supaya menjadi realita hidup gitu ya. Iya. Ya. Dua hal. Kalau tadi yang kita bahas, coba renungkan ya. Apakah saudara menyadari bahwa realita hidup saudara setiap hari itu adalah ibadah? Ya, coba itu dulu ya. Yang pertama dulu, setelah saudara kalian ikut mendengar ini, mulai malam ini, hari ini coba Anda renungkan ya. Begitu bangun tidur, apakah saudara menyadari bahwa perjalanan hidup saya sampai tidur kembali masuk kamar kita masing-masing itu adalah satu ibadah. Jadi konkretnya apa, olahraga, belajar, ya apapun kegiatan kuliah, apapun yang saya lakukan itu adalah ibadah. Pengertian ibadah itu kan Immanuel, Allah beserta dengan kita ya. Sehingga apakah betul Allah beserta kita, Allah bersama Anda? Kalian tuh sadar enggak? Ya, tahu enggak? Barengan. Ya, di sini Allah bersama dengan kita sekarang. Iya, bareng terus bersama ngerasa, kita. Ya, ngerasa enggak? Ya, sehingga kalau begitu kan ketika kalian takut, khawatir, ya mungkin nggak bisa berbuat apa-apa, jalan buntu loh, ingat loh ya, Tuhan bersama kan. Ya, jadi ibadah ya, coba ya, PR-nya kalian adalah ayo kumpulkan setiap hari itu, apakah merupakan
realita ibadah. Oke. Nah, yang kedua, ketika kita melakukan ibadah minggu ya, ayo kita doakan supaya kita bisa kumpul kembali ya. Saya percaya saudara yang sudah lama Anda kumpul kangen luar biasa gitu ya. Saya juga kangen bertemu dengan saudara ya, rindu bersama ya dengan saudara semua gitu ya, untuk beribadah bersama-sama minggu. Nah, ketika memasuki ibadah minggu, apakah itu ibadah yang tersendiri yang lepas dari realita hidup? Jadi maksudnya saya kalau sudah hari Minggu beribadah, wes beres hidup saya. Setelah itu hidup saya ada karuan ya gak peduli gitu loh ya. Kan tadi kita bilang parsial. Iya, atau kalau saya belum kebaktian hari Minggu saya merasa berdosa. Nah, itu gawat juga ya. Iya, padahal tiap hari saya tidak menjalankan ibadah. Jadi waktu ibadah Minggu merasa ibadah Minggu merasa berdosa. Tapi waktu dari Senin sampai Sabtu nggak ngurus. Berdosa tapi nggak merasa berdosa. Iya. Apalagi ketika waduh saya harus gitu ya. Dan ketika menjalankan ibadah Minggu, menjalankannya itu saya merasakan ada Allah hadir bersama dengan saya. Ya, jangan setor badan loh ya, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang ada dalam hatiku, Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiranmu dan pikiranku, Tuhan tahu apa yang ada dalam kehendakmu dan kehendakku, Tuhan, kehendak kita. Tuhan tahu ketika kita beribadah hari Minggu. Ya. Itu lepas atau tidak dari realita hidup saudara ya, itu ya. Itu ya. Itu direnungin ya. Iya, jadi nyatu apa enggak itu? Ya, Tuhan kan tidak mau sebetulnya lepas dari realita hidup. Artinya ini saya dekat dengan Tuhan, ini saya jauh dari Tuhan. Gitu kan. Iya. Jadi itu renungkan, nanti kita ketemu di dalam pas diskusi bersama-sama. Ya. Tuhan berkati kita semua. Amin, Pak. Oke, kita akan tutup ya Katekpot ini. Kita benar-benar hari ini belajar luar biasa tentang makna apa itu ibadah, apa itu worship gitu. Hari ini kita benar-benar dapat banyak berkat ya. Bagaimana kalau sekarang kita tutup, kita berdoa untuk katekisasi ini. Mungkin masih ada hal yang mau di-sharingkan, Pak? Mungkin tadi ada foto mau di-sharing, foto keluarga. Oh, bukan. Ada sharing di situ, Kak? Ya, tadi saya salah pencet ini. Salah pencet terus ya, begitu saya salah pencet. Nah, ini loh. Bukan ini, sebentar, salah pencet lagi ya. Salah pencet lagi. Salah pencet lagi ya. Ini ya, saya tutup aja. Lah, ini keluarga saya. Ini Kikai Sulung yang lama ya. Oke. Jadi terima kasih bisa bertemu di dalam podcast ini. Oke, saudara-saudara, kita berdoa ya untuk Katekpot ini. Saya doakan ya. Bapak, terima kasih ini kami anak-anakmu yang lagi belajar untuk menyembah Engkau. Kami juga lagi belajar mengenal apa arti ibadah dari sudut pandang-Mu ya Tuhan. Kami belajar bahwa ibadah itu kehidupan. Kami 24 jam tanpa henti sebagai seorang Kristen ya Bapak. Biarlah Engkau terus memberikan kami pengertian yang lebih dalam tentang ibadah ini ya Tuhan, supaya kami tidak jatuh menjadi orang Kristen yang parsial ya Tuhan. Tapi kami menjadi orang Kristen yang holistik secara penuh menyembah Engkau dari hari ke hari ya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Kami serahkan seluruh pelajaran ini dan Kau tanamkan di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ya, saudara-saudara, inilah serial Katekpot ya, Katekesi Podcast. Bukan asal belajar, bukan belajar asal. Ya, sampai ketemu di Katekpot berikutnya. Tuhan berkati. Tuhan berkati.